kembali lagi di channel Dwi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Yasminasari dengan NIM 2042430, mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, saya berada di kelas A. Nah, di sini saya akan membacakan surat untuk teman kecil saya, juga teman-teman yang menonton. Nah, dalam surat itu saya akan nggak membahas sih, lebih ke saya akan membacakan surat itu tentang apa ya? Ada yang tahu? Isi surat itu adalah mengenai pentingnya moderasi beragama. Nah, sebelum saya membacakan surat itu, saya mau tanya nih, kabar teman kecil saya. Hai, halo teman-teman kecil saya. Kenapa teman-teman? Ya karena teman saya juga banyak. Enggak juga sih. Halo teman kecil saya, sebelum saya mau membacakan surat, sebelumnya saya mau tanya nih, gimana kabar kamu? Apakah kamu hidup baik-baik saja? Pasti harusnya baik ya. Semoga sehat walafiat. Oke, saya akan membacakan surat untuk teman kecil saya. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih apa itu moderasi beragama? Aku kasih tahu ya. Moderasi beragama adalah cara pandang dan cara seseorang bersikap dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keragaman agama, juga perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, agar dapat menjaga kesatuan antar umat agama serta memelihara kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kamu tahu kan moderasi beragama. Oke, selanjutnya saya akan membacakan udah dibacakan ya ini. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai moral beragama. Nah, di sini tuh nilai-nilai beragama itu ada 4. Yang pertama ada tasamu, itu bisa juga diartikan dengan toleransi. Yang kedua ada tawasun, yang berarti keseimbangan. Yang ketiga ada iktidal. Nah, iktidal itu adil. Nah, yang terakhir ada wasatiyah, yang artinya mengambil jalan tengah. Contoh penerapan moderasi beragama dari nilai-nilai yang tadi. Nah, yang pertama kan tadi ada tasamu maupun yang artinya toleransi. Di Indonesia kan sangat beragam agama ya. Nah, di sini kita harus menghargai perbedaan agama dengan toleransi. Nah, menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Bisa juga dengan menerima kritik maupun saran dari orang lain dengan lapang dada dan tidak defensif. Tadi yang kedua ada tawasun. Tawasun itu keseimbangan. Nah, contoh penerapan yang kedua yaitu dengan mengimbangi antara dunia dan akhirat. Nah, kita tuh harus mengimbangi antara kepentingan di dunia dan di akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada iktidal. Nah, iktidal itu adil ya. Contoh penerapan yang ketiga yaitu dengan mengambil keputusan dengan adil. Misalnya nih kita sedang berdiskusi membahas sesuatu yang sangat penting lah ya. Nah, di sini tuh antara satu orang dengan orang lain kan pasti pendapatnya berbeda-beda. Dalam organisasi sebagai ketua ataupun yang bertanggung jawab dalam organisasi itu, nah sebaiknya mengambil keputusan dengan adil dan tidak memihak siapapun. Lalu yang keempat ataupun yang terakhir ada wasatiyah, yaitu mengambil jalan tengah. Contoh penerapan yang keempat itu bisa dengan mengambil keputusan yang bijak. Mungkin seperti tadi iktidal ataupun adil, cuma bedanya di sini kalau adil kan kalau yang tadi iktidal ataupun adil kan mengambil keputusan dengan adil dan tidak memihak siapapun. Nah, sedangkan yang wasatiyah mengambil jalan tengah yaitu dengan mengambil keputusan yang bijak. Artinya di sini mengambil keputusan yang bijak dan tidak terburu-buru. Jadi bisa dengan tadi yang adil dibarengi dengan yang ini wasatiyah. Lalu juga contoh penerapan yang lain bisa dengan menghindari konflik. Arti penting moderasi beragama yaitu mencegah konflik dan perpecahan, lalu mewujudkan kerukunan dan harmoni, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, lalu ada mendorong toleransi dan saling pengertian. Nah, yang terakhir nih ada membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Nah, sebenarnya nilai-nilai moral beragama itu tidak hanya 4 tadi, ada lagi anti kekerasan, cinta tanah air, musyawarah, dan juga gotong royong. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan apa itu moderasi beragama? Terus juga tadi ada nilai-nilai moderasi beragama, contoh penerapannya, juga arti penting moderasi beragama. Oke. Nah, moderasi beragama itu sangat penting dalam masyarakat, apalagi di negara kita ini, negara Indonesia. Karena kita perlu menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, serta menghindari perilaku yang dapat memicu konflik dan kekerasan.
Nah, saya percaya bahwa dengan menerapkan moderasi beragama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan sejahtera. Saya berharap teman kecil saya dan juga teman-teman yang menonton video ini, saya berharap kita semua dapat memahami pentingnya moderasi beragama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah selesai surat dari saya. Wah, sangat panjang ya teman-teman. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.